Hai. Halo, assalamualaikum, selamat pagi semuanya teman-teman. Apa kabar semuanya? Halo, di hari Minggu ini kita akan ada sesi bagaimana mengatasi rasa duka pasca keguguran atau pasca kehilangan ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, keguguran itu meninggalkan rasa duka yang mendalam gitu ya, meskipun janin baru berusia yang sangat muda gitu ya, beberapa minggu gitu, tetap saja meninggalkan rasa duka yang mendalam buat teman-teman semua. Nah, hari ini saya akan ditemani seorang psikolog ya teman-teman, dan juga sahabat dari Our Tiny Hope. Nah, siapa? Jadi hari ini saya akan ditemani oleh Mbak Tasya Setiono ya. Beliau merupakan seorang psikolog dari Meliora Consulting and Learning Academy, di mana beliau ini sudah praktek cukup lama, 10 tahun teman-teman, dan sering menangani masalah keluarga serta kedukaan ya teman-teman. Jadi ini saat yang tepat buat teman-teman belajar bagaimana mengatasi kedukaan gitu ya, pasca kehilangan gitu. Mungkin memang nggak bisa dihilangin teman-teman, tapi seenggaknya dikurangin gitu ya. Dan apa aja tanda-tanda yang perlu dilihat dari masalah kesedihan ini gitu ya teman-teman. Nah, hari ini saya juga akan ditemani oleh sahabat Our Tiny Hope yang akan berbagi kisahnya, yaitu Mbak Nur Bingar Ratnasari, sahabat Our Tiny Hope yang juga pejuang Rainbow Baby dengan endometriosis ya teman-teman. Saya akan langsung mengundang mereka, jadi tanpa lama-lama langsung kita undang. Kita undang dulu ya psikolog kita hari ini, Bingar, Mbak Nur ya. Oke, sudah kita invite, tinggal kita tunggu join. Halo Mbak Tasya. Apa nih? Selamat pagi. Pagi, apa kabar Mbak? Pagi. Suara saya jelas ya? Jelas. Halo, ini juga sudah ada Mbak Nur bergabung di sesi IG Live kita kali ini. Terima kasih Mbak Tasya dan Mbak Nur sudah bergabung di sesi Instagram Live kali ini gitu ya. Hari ini kita rencananya mau sharing sama sahabat-sahabat Our Tiny Hope yang lainnya gitu ya. Bagaimana sih mengatasi kedukaan pasca kehilangan gitu ya. Nah, mungkin tadi saya juga ada sempat memperkenalkan sedikit nih Mbak Tasya, tentang profil Mbak Tasya dan Mbak Nur. Boleh di-sharing sedikit dulu dari Mbak Tasya sekarang sibuknya apa sih dan prakteknya di mana aja nih kalau boleh tahu? Saya sampai hari ini masih berpraktik. Kalau saya prakteknya di daerah Jakarta Barat, di Meliora Consulting. Jadi di sana juga membantu berbagai macam sih ya, mulai dari konseling, psikotes, dan juga membantu ya pastinya konseling sih itu yang utama sih ya gitu. Kalau psikotes biasanya jelas kita ada ikut saja gitu. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Nah teman-teman yang mau start consulting gitu ya, atau yang mungkin emang udah bergabung juga di komunitas Our Tiny Hope, pasti juga udah gak asing sama Mbak Tasya ini, karena Mbak Tasya juga udah sempat memberikan beberapa kali sesi gitu ya Mbak Tasya untuk sahabat-sahabat Our Tiny Hope. Nah di sini kita juga punya Mbak Nur, teman-teman. Halo Mbak Nur, apa kabar? Baik, halo. Sehat ya Mbak Nur. Nah, Mbak Nur, hari ini rencananya kita mau sharing nih ya, gimana sih caranya menangani kedukaan pasca kehilangan gitu ya. Dari Mbak Nur sendiri juga pastinya sudah pernah mengalami yang kita sebut keguguran gitu ya Mbak Nur. Boleh diceritain sedikit Mbak Nur mengenai pengalaman keguguran Mbak Nur sendiri? Oke, kejadiannya sih tahun lalu ya, dimana saat itu memang baru 1 tahun usia pernikahan saya, dan kehamilan itu memang sangat kita tunggu-tunggu. Saat dapat kehamilan sih happy, tapi nggak pernah ngira dan nggak pernah nyangka sih mengalami hal seperti itu, dan cukup bikin trauma dan stres banget sih.
pastinya ya Mbak ya. Kalau boleh tahu saat usia berapa minggu Mbak Nur mengalami keguguran ini Mbak? Oke. Itu saat itu usia 6 minggu saya mengalami flek sampai harus bed rest 3 minggu. Kemudian di usia jalan 9 minggu kadarullah janin saya keluar abortus spontan. Jadi memang abortusnya spontan ya Mbak Nur ya. Pastinya pada saat itu momen yang sulit dilupakan gitu ya sampai saat ini gitu. Nah mungkin Mbak Tasya kita langsung mulai gitu ya. Boleh nggak sih Mbak di-share gitu, menurut psikolog sebenarnya apa aja sih tahap kedukaan dari suatu kejadian trauma itu sendiri? Nah, kalau misalkan untuk kejadian traumatis yang seperti itu secara teori itu sebetulnya ada 7 tahapan. Tetapi memang kadang-kadang ya seyogyanya sebaiknya memang dilalui oleh seseorang itu semuanya supaya tahap dukanya ini selesai gitu ya. Jadi kenapa harus selesai? Karena supaya untuk membersihkan semua kondisi emosi yang ada, yang supaya semua jadi keluar semua, terkuras semuanya keluar. Jadi istilahnya semua tahapan berdukanya sudah selesai. Jadi nanti untuk untuk memasuki kehidupan yang baru, kita kan setelah berduka itu kan kayak masuk ke dalam jurang gitu ya, gelap gitu kan. Nah setelah selesai dari jurang itu, untuk memulai perjalanan baru ya akan lebih baik kalau misalkan 7 tahapan berduka itu nanti sudah dialami semua, jadi sudah selesai. Menjalani yang baru pun nantinya sudah akan lebih nyaman begitu. Nah 7 tahapan kedukaan itu yang pertama pastinya ketika terjadi abortus spontan gitu ya, ataupun keguguran itu, ketika terjadi pasti yang pertama terkejut, kaget, shock, reaksinya pasti nangis, ada yang beberapa yang marah, ya itu pasti yang paling umum nangis deh gitu ya. Begitu terjadi shock dulu, kemudian setelah itu jarak beberapa hari mungkin ya, atau jarak beberapa jam mulai ada penyangkalan atau denial kayak beneran gak sih ini sih, masa sih beneran ini, enggak lah, ini mimpi lah pasti, aku coba tidur lagi deh gitu, barangkali pas aku bangun kejadiannya berbeda. Itu namanya kita masuk ke tahapan yang kedua tuh, masuk yang denial. Jadi secara manusiawi kita akan berusaha untuk menjaga diri kita dari rasa sakit. Duka itu kan sakit ya, jadi kita pasti akan secara tidak langsung menjaga diri kita dari rasa sakit itu dengan yaitu tadi penyangkalan itu tadi, maksa sih enggak kali ini mimpi doang kali, mungkin yang tadi itu bukan saya kali, dan seterusnya. Penyangkalan itu wajar sekali terjadi gitu ya. Kemudian lanjut lagi ke stage yang berikutnya, mungkin jarak lagi beberapa hari kemudian lagi muncul lagi nih di stage yang ketiga, yaitu marah. Mulai marah, misalnya marah sama siapa aja, marah sama diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, mungkin menyalahkan suami, menyalahkan keluarga, menyalahkan dokter mungkin yang aduh kenapa nggak waktu itu lebih cepat ditolong, dan seterusnya gitu ya. Kadang-kadang pun ada dari kita sebagai manusia, meskipun kita nggak tahu itu nggak boleh ya, meskipun kita tahu ini nggak boleh namanya menyalahkan Tuhan, tapi kadang-kadang ada saja sisi-sisi manusiawinya kita tuh yang kita jadi marah gitu sama Tuhan, kenapa sih mesti kayak begini, kenapa mesti saya yang kena kayak gini, salah saya itu apa gitu. Nah itu sebagai manusia juga pasti ada masuk ke stage yang itu, mulai marah. Kemudian lanjut lagi, misalkan marahnya sudah mulai turun, sudah mulai sedikit demi sedikit menyadari bahwa oh ya ini mungkin kenyataan, saya mungkin harus menerima dan seterusnya. Tapi mulai masuk ke fase bargaining atau tawar-menawar. Mulai tawar-menawar gitu di dalam pikiran kita. Seandainya waktu itu misalkan saya lebih cepat begini, atau seandainya waktu itu saya minum ini, atau seandainya yang lain, mungkin, nah seandainya saya begini mungkin akan nggak apa-apa, mungkin akan saya nggak kenapa-napa, dan seterusnya. Mulai ada tahapan tawar menawar, seandainya, meskipun ya dia pun sendiri pun tahu gitu bahwa itu nggak mungkin bisa diulang ya waktunya, tapi adalah dari sisi kita ketika berduka tuh di fase yang itu. Kemudian setelah itu rawat, biasanya mulai masuk ke fase yang lebih, ini mulai jatuh ke dalam lagi nih istilahnya, tadi udah mulai masuk ke dalam jurang, ini mulai masuk lagi lebih dalam lagi. Mulai masuk ke fase yang kita bisa sebutnya fase depresi, karena simptomnya atau
ciri-cirinya tuh mirip dengan depresi. Jadi mulai malas makan, malas ketemu orang. Ada yang malas makan, ada juga yang jadinya pembuangannya ke makan melulu untuk menghilangkan stres gitu ya. Jadi makan melulu juga bisa, malas makan juga bisa. Bisa jadi susah tidur, bisa jadi juga jadi kebanyakan tidur. Jadi maunya tidur melulu gitu, atau malah jadi nggak bisa tidur sama sekali. Selama klien saya deh selama 3 hari itu tidurnya cuma 1 jam. Ya akhirnya masuk rumah sakit gitu ya. Jadi nggak bisa tidur sama sekali, dipaksa seperti apapun nggak bisa gitu ya, nggak bisa tidur, atau juga yang tidur melulu, jadi bisa hampir 24 jam tuh paling hanya bangun untuk buang air saja gitu. Jadi ini mulai masuk ke fase depresi, dan pastinya nangis setiap hari, nangis diajak ketemu orang datang ke rumah kadang-kadang kan gitu ya, ada saudara kita, teman kita, dan maksud untuk hibur kita, dia datang ke rumah, aduh mau ketemu tuh rasanya malas banget ya, enggak deh gitu. Kita mulai tarik diri tuh dari orang-orang sekitar tuh. Ini kita berada di fase yang kelima gitu, namanya fase depresi. Jadi mulai kita membatasi, kita mulai nggak aktif sosmed, kemudian misalkan ada orang yang WA juga kita nggak bales gitu ya, kita mulai membatasi hal-hal yang seperti itu. Kita karena nggak kepengen ditanyain, nggak pengen dikomentarin gitu ya, nggak kepengen juga diomongin orang ini dan itu gitu. Kadang kan orang juga nggak ada empati ya, malah ngomong makanya kamu itu gitu ya, makanya kamu ini gitu. Saya lagi sakit nih gitu ya, saya udah sakit badan, sakit secara mental juga, tapi kadang orang ada aja gitu yang kayak begitu. Nah, makanya itu kenapa kadang-kadang pasti kalau orang yang sudah mengalami keguguran, jarak beberapa lama pun masih enggan untuk berbaur dengan orang sekitar gitu, karena menjaga diri sebetulnya, menjaga hati supaya nggak makin sakit sebenarnya gitu. Nah, kemudian ke tahapan berikutnya, ketika fase depresinya ini sudah selesai, dia sudah mulai, ya sudahlah, mungkin mulai ketemu orang, mulai kembali bekerja, ada yang kembali beraktivitas gitu ya, tapi ini masih up and down. Kadang-kadang dia bisa bercerita tentang kejadian yang kemarin keguguran itu dengan biasa saja, tapi kadang-kadang pun nanti dia bisa turun jadi nangis lagi gitu ya. Kadang dia bisa ceria untuk ketemu sama orang, cerita-cerita ini dan itu lagi, biasa-biasa aja, tapi nanti ada lagi fasenya malam, nanti dia nangis lagi. Namanya fase testing. Jadi masih kadang oke, kadang down, kadang oke, kadang saja, tapi kadang-kadang pun nanti dia bisa turun jadi nangis lagi gitu ya. Kadang dia bisa ceria untuk ketemu sama orang, cerita-cerita ini dan itu lagi, biasa-biasa aja, tapi nanti ada lagi fasenya malam, nanti dia nangis lagi. Namanya fase testing. Jadi masih kadang oke, kadang down, kadang oke, kadang itu dengan biasa saja, tapi kadang-kadang pun nanti dia bisa turun jadi nangis lagi gitu ya. Kadang dia bisa ceria untuk ketemu sama orang, cerita-cerita ini dan itu lagi, biasa-biasa aja, tapi nanti ada lagi fasenya malam, nanti dia nangis lagi. Namanya fase testing. Jadi masih kadang oke, kadang down, kadang oke, kadang nangis lagi gitu ya. Kadang dia bisa ceria untuk ketemu sama orang, cerita-cerita ini dan itu lagi, biasa-biasa aja, tapi nanti ada lagi fasenya malam, nanti dia nangis lagi. Namanya fase testing. Jadi masih kadang oke, kadang down, kadang oke, kadang down. Ini memang wajar, memang seperti itu. Ini namanya kita mulai masuk. Oke, tadi sempat hilang ya. Sebentar. Dan Mbak Tasya. Halo. Ups. Sorry, nggak tahu tadi tiba-tiba ke close. Maaf ya teman-teman. Kayak ke close sendiri dia Instagramnya. Halo teman-teman, sorry tadi tiba-tiba. Nah, kita invite lagi ya ini Mbak Tasya sama Mbak Nur. Mohon maaf sekali. Sebentar. Kita coba undang. Oke. Halo semuanya. Sorry ya, ke disturb. Halo Mbak Tasya, Mbak Nur. Maaf banget. Tadi Instagramnya tiba-tiba dia keluar sendiri nih. Tiba-tiba putar-putar iya, gitu dia. Close dia tiba-tiba. Nah,
Kita mungkin langsung lanjut aja ya, Mbak Tasya. Tadi yang kepotong itu di apa namanya, di 7 tahapan dari kedukaan itu sendiri gitu ya Mbak. Tadi udah sampai up and down, di mana mulai bisa menceritakan tapi kadang-kadang tuh juga drop gitu ya Mbak. Gitu. Silakan Mbak Tasya dilanjutkan. Mohon maaf ya Mbak Nur, Mbak Tasya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namanya juga sinyal, kadang-kadang Pak Badung. So, tadi dari tahap ke-6 ya, tahap testing gitu ya, dia pengujian. Jadi dia up and down, kadang-kadang dia oke, kadang-kadang dia bisa menceritakan dengan nada yang biasa saja, tapi kadang-kadang juga dia bercerita sambil nangis. Kadang-kadang dia seharian dari pagi sampai dengan sore itu dia oke-oke aja, bisa ketemu orang banyak, melakukan aktivitas seperti biasa, tapi begitu pulang malam masuk ke kamar keingat lagi, nangis lagi semalam gitu. Jadi ya ini masih up and down, kadang seharian nggak apa-apa, kadang seharian kadang seharian juga down lagi. Jadi ini namanya testing, kadang oke, kadang enggak gitu ya. Tapi jika memang sudah lebih stabil ke tahap ini, maka akan kemudian berlanjut ke tahapan berikutnya yang istilahnya sudah keluar dari jurang, yaitu tahap acceptance atau penerimaan. Dia sudah sepenuhnya menerima bahwa ini adalah kenyataan, bahwa ini adalah memang sudah terjadi, tidak bisa diapa-apakan, dan dia sudah mulai, biasanya orang ini sudah mulai bisa merencanakan ke depannya mau seperti apa. Misalkan kadang, oh ya sudahlah, kita coba silakan ke dokter lagi untuk cek lagi mesti ngapain, misalnya begitu ya. Kemudian nanti setelah itu apakah saya akan program lagi atau apakah saya harus melakukan pengobatan apa dulu gitu ya, baru kemudian melanjutkan kehidupannya seperti itu. Oke, baik, terima kasih sekali Mbak Tasya untuk sharingnya. Nah, Mbak Nur tadi kan udah sempat di-share juga nih sama Mbak Tasya ada 7 tahapan grieving gitu ya. Kalau dari Mbak Nur sendiri gitu ya, tentunya kejadian itu memang sudah cukup lama gitu kan, 1 tahun yang lalu. Tapi kira-kira Mbak Nur sendiri nih sudah ada di tahapan mana nih Mbak untuk menerima grieving ini sendiri? Apakah sudah tuntas? Kalau untuk saat ini mungkin udah lulus kali ya, karena saya saat ini udah benar-benar bisa lebih nerima sih, lebih lebih bisa untuk mau mencoba ke depan aja, nggak mulai promil lagi, ketemu dokter, konsultasi lagi, dari yang sebelumnya benar-benar nangis, marah, nggak suka ketemu banyak orang, lebih senang di rumah sendirian kayak gitu. Sudah lumayan, alhamdulillah banget. Jadi tahapan itu memang benar adanya ya Mbak Nur, dan Mbak Nur udah melalui tahapan itu semua, sudah sampai yang mungkin males ketemu orang gitu ya Mbak Nur. Kadang kan orang kalau nanyain tuh suka antara nanyain dan kayak apa ya, sedikit menyinggung gitu ya, makanya kamu ini gitu ya. Terkadang mereka berpikir mereka memberikan solusi, tapi itu belum bisa diterima sama kita gitu ya. Nah, oke, mungkin Mbak Tasya boleh diceritain lagi gimana sih untuk menyalurkan perasaan duka kita akan kejadian tersebut gitu. Tadi kan udah ada tahapannya gitu, tapi saat melalui tahapan itu bagaimana kita bisa menyalurkan semua emosi itu dengan dengan baik gitu loh, biar tuntas semuanya. Ya. Nah, kalau untuk menyalurkan emosi ini memang beda-beda orang, beda-beda selera gitu ya, sebenarnya beda cara juga pastinya. Jadi ada orang yang supaya dia bisa lebih rilis, supaya dia merasa lebih nyaman, dia harus bercerita dengan banyak orang. Jadi dia mesti cerita berkali-kali ke banyak orang, menceritakan itu berkali-kali sampai dengan dia merasa emosinya stabil ketika bercerita, dan bagi dia oh ya sudah, pada saat itu berarti emosi negatif saya sudah semuanya keluar gitu. Tapi ada juga orang yang nggak nyaman seperti itu gitu, pengennya ya stay aja, udah diem dulu sampai dengan waktu yang kapan nggak tahu, pokoknya sampai dengan waktu dimana saya merasa saya lebih nyaman baru saya cerita sama orang gitu. Nah ini makanya berbeda tipe kepribadian, berbeda juga cara penanganannya gitu. Makanya bisa kalau ditanya jadinya yang bagus seperti apa, dua-duanya sih fine-fine aja. Yang paling penting gini, kita mesti bisa dengerin diri kita sendiri.
Karena yang sebenarnya yang tahu kita mestinya ngapain itu sebenarnya diri kita sendiri gitu. Jadi apa tanya dulu, oke, kamu maunya apa gitu ya. Misalkan saya menjadi saya Tasya, mau lu apa sih? Terus sekarang lu pengennya apa sih? Lu pengen keluar, lu pengen ketemu orang. Oke, yaudah yuk kita keluar gitu. Tapi kalau begitu keluar, aduh kayaknya nggak enak ya gue ya. Oke, balik aja deh ke rumah gitu. Atau kalau misalkan kayaknya enak deh nih kalau teleponan misalkan gitu. Oke, telepon teman. Oke. Tapi ketika memang nggak nyaman ya sudah gitu gitu. Jadi tidak perlu kita memaksakan diri hanya karena norma. Kadang-kadang kan orang yang nggak enak gitu ya. Aduh nggak enak deh. Ada orang, ada teman datang misalkan gitu, ada saudara datang, ya sudahlah mau nggak mau kita temuin. Padahal setelah mereka pulang kita berkali-kali lipat lagi rasa sedihnya gitu ya. Bolehlah kita bisa bilang minta bantuan ya sama suami atau sama yang ada di rumah yang dekat gitu ya, untuk bilang tolong ya bantuin saya untuk bilang sama mereka saya belum pengen ketemu. Nah makanya pada saat fase-fase maka tuh kalau untuk mengatasi rasa duka itu peran yang penting itu orang terdekat kita ya, suami, kalau misalnya orang tua ya orang tua gitu ya, karena mereka sebenarnya tamengnya kita nih, selama mereka bisa kita ajak kerjasama gitu ya. Ini untuk para suami dan untuk para orang tua ya, para mertua gitu ya. Ini semua ada di tangan Anda gitu. Jadi Anda bisa bantu si ibu ini untuk cepat selesai atau malah semakin lama gitu kan. Dengan Anda bantu dia, fasilitasi dia gitu ya, itu akan membantu cepat banget penyembuhannya gitu. Kadang-kala kan kitanya pengennya sendiri, tapi dipaksa sama suami, sama orang tua, sama mertua untuk harus ketemu lah, nggak enak lah, udah datang gitu ya. Nggak jauh gitu ya. Udah jauh-jauh, benar. Udah kesini loh, lu nggak kasihan gitu ya. Nggak bisa begitu gitu ya, karena yang namanya rasa duka itu nggak semua orang sama gitu kan. Ada orang senang ketemu, kadang enggak. Jadi ya tetap mesti tanya sama si ibunya ini maunya gimana gitu. Kalau memang lebih nyaman pengen cerita tapi malas ngomong, bisa lewat ditulis misalkan gitu, di diary lah atau mungkin diketik lah di notes gitu ya, sampai curahan hati kita mau seperti apa. Tapi sebenarnya sih saran saya akan lebih baik jika keluar, baik itu keluarnya ke orang atau keluarnya ke tulisan gitu. Kalau nggak nyaman keluar ngomong sama orang ya nulis gitu. Kalau misalkan nggak nyaman nulis, record aja suara, nanti kalau udahnya dihapus aja gitu. Yang penting mesti dikeluarkan dari diri kita gitu. Nggak harus ketemu orang, tapi bisa di kamar sendirian nulis atau di kamar sendirian nge-record, setelah itu dihapus aja ya nggak apa-apa. Pokoknya sudah ada tempat buat membuang sampah-sampah perasaan kita, nangis-nangis, kita mau kecewa, kita mau marah-marah pada saat itu, pokoknya keluar gitu. Jadi perlu disalurkan ya Mbak Tasya ya. Nah kalau dari Mbak Nur sendiri nih pada saat momen itu gitu ya, kira-kira untuk lingkungan sekitarnya apakah mensupport juga gitu ya di saat Mbak Nur menutup diri untuk males ketemu sama orang-orang gitu? Ya, saat itu sih karena saya cuma tinggal berdua sama suami ya, jadi dia benar-benar yang kasih semangat kayak gitu, yang ngasih tahu ya kalau ditanya jawab aja, kalau nggak mau jawab ya udah pergi aja. Tapi kan kita juga rasanya kayak masa orang tanya nggak dijawab. Kadang saya jawab juga masih dengan nada yang kesel gitu, ngapain pakai nanya kayak gitu. Tapi seiring berjalan waktu kan saya juga kerja, jadi ketemu banyak orang. Akhirnya saya mulai mau cerita sama teman-teman dekat saya, yang itu ngebantu banget sih. Mereka juga ngasih semangat dan solusi juga. Jadi memang dari lingkungan sendiri juga alhamdulillahnya itu mensupport segala keputusan dari Mbak Nur ya. Itu memang penting banget dukungan keluarga dan lingkungan gitu ya, yang bisa mengerti kita di saat momen-momen down seperti itu. Nah, kalau Mbak Tasya ada pertanyaan nih, kalau misalnya wajar nggak sih ingin menarik diri dari pergaulan dan tidak ingin bertemu orang? Tadi kan itu udah include ke tahapan gitu ya, penerimaan grieving itu sendiri, menarik diri gitu. Tapi ada nggak sih batasan waktu tertentu gitu ya, atau tanda-tandanya yang kayak masih bisa dibilang normal masuk ke tahapan itu gitu ya? Ada nggak ciri-ciri khususnya gitu Mbak Tasya? Oke.
Kalau misalkan tanya waktunya, sebetulnya waktunya beda-beda. Jadi orang kalau yang kemarin kita sempat bahas waktu kita di Zoom itu ya, itu kan jadi ibaratnya manusia ini kan kayak bak, kayak ember aja lah misalkan lebih simpelnya ya. Ember itu ada yang embernya kecil, pendek gitu ya, ada juga yang embernya sangat tinggi, jadi isinya banyak gitu. Jadi sampai kedukaan tuh anggap aja itu air yang dimasukkan ke ember itu secara penuh gitu ya. Kapan airnya habis gitu? Kapan airnya bisa habis semua? Ya tergantung dengan porsi besaran embernya itu gitu. Dan orang-orang tuh lahir berbeda-beda gitu ya, apa namanya kapasitasnya. Nah jadi kalau yang embernya pendek gitu ya, pastinya kan lebih cepat habis. Misalkan orang ini selesai berduka dalam 3 bulan, setelah 3 bulan dia sudah biasa saja gitu, ketemunya dengan banyak orang no problem, dia sudah selesai, dia sudah acceptance. Tapi ada juga orang yang nggak bisa sampai setahun sampai 2 tahun itu masih terus bergumul dengan rasa dukanya dia. Ya kita nggak bisa bilang kok lu lama banget sih gitu, nggak seperti itu, karena memang nggak ada deadline gitu ya, jadi nggak ada batasan waktu. Kita nggak bisa bilang itu si A aja kemarin kegugurannya tahun ini, sekarang udah nggak apa-apa tuh, lu udah lewat 2 tahun loh, kok lu masih nangis gitu. Loh ya nggak apa-apa, mau dia mau 3 tahun mau 4 tahun masih ingat. Kadang kan kita kalau misalkan keguguran gitu kan, kadang kita ingat ya tanggal sekian tahun sekian. Kadang tuh kita ngitung gitu, oh coba dia ada nih, dia udah umurnya segini, oh coba dia ada di umurnya segini, itu wajar gitu ya. Yang namanya juga anak gitu kan, meskipun masih di kandungan pun tuh itu sudah anak kita gitu. Jadi namanya kalau ditanya deadline-nya nggak ada pastinya. Jadi untuk sahabat OTH yang mendengarkan pada saat ini, jika Anda masih dalam kondisi kedukaan, meskipun itu sudah waktunya sudah berlangsung lamanya, sudah sekian tahun, misalkan udah sekian bulan, yang orang lain sudah biasa aja, tapi kok Anda kok rasanya kok masih sakit gitu ya, ya itu wajar. Ya mungkin Anda termasuk yang tadi, yang embernya porsinya gede gitu, jadi ngurasnya lama gitu. Memang butuh waktunya memang dibutuhkan selama itu untuk membersihkan semua rasa sakitnya, jadi itu wajar. Tapi di mana kita mesti kasih ada red flagnya nih gitu ya, wah ini udah mulai bahaya nih. Ini untuk orang sekitar, teman, suami, keluarga. Wah ini bahaya nih, kayaknya kok dia begini terus ya, misalnya sudah sekian bulan, misalkan sudah 6 bulan masih tetap nggak mau makan, sudah makannya kok tetap masih sedikit sekali, masih belum mau ngomong misalkan gitu ya. Udah waktu sebulan berlalu kok masih ngurung diri terus, nggak mau makan sama sekali gitu ya, atau makannya juga ya ampun cuma 1-2 suap. Ini kan mulai berbahaya sama kesehatan gitu kan. Ini udah 2 minggu aja udah bahaya sebenarnya, kalau udah ngomongin nggak mau makan gitu ya, tuh udah bahaya. Apalagi lebih dari itu tuh akan lebih lagi bahayanya gitu kan. Makanya, nah kalau sudah terjadi hal seperti ini, nah ini boleh keluarga ini dibawa, mungkin ditanya dulu yang pasti ya, yuk kamu mau coba ngomong nggak sama orang lain? Coba dibawa ngomong sama konselor, dibawa ngomong sama psikolog, dibawa ngomong sama pemuka agama misalnya ya. Kadang kan orang nggak selalu semuanya nyaman langsung ngomong sama psikolog, itu nggak semua orang gampang gitu kan. Kadang ngomong sama pemuka agamanya kadang lebih mudah gitu ya. Jadi tawarkan saja mau ngomong sama siapa gitu ya. Kadang misalkan aku percayanya sama tanteku yang A misalkan gitu ya, mau ngomong juga nggak apa-apa. Jadi coba kalau misalkan sudah berlarut-larut ini mulai mengkhawatirkan kondisi kesehatannya gitu ya, saya sih concernnya sama itu, nggak mau makan, nggak tidur sama sekali kayak tadi saya bilang, 3 bulan 3 hari tidurnya cuma 1 jam. Nah ini udah mulai bahaya sama kesehatan. Ini mulai harus dibawa untuk cek ini kesehatannya. Dan pasti juga nanti harus ada dicek juga nanti kesehatan mentalnya seperti apa gitu. Red alertnya di situ gitu. Jadi ketika sudah berbahaya, membahayakan jiwanya dia, membahayakan badannya dia, nah ini udah mulai perlu untuk dibawa. Tapi selama dia masih makan, dia masih aktivitas, tetapi terbatas gitu ya, dan ya mungkin dia masih berduka, masih belum selesai, ya kita dampingi saja. Oke. Jadi sebenarnya wajar gitu ya dok kalau untuk menarik diri dari lingkungan gitu ya, tapi selama dalam batasan tadi red flag itu ya dok, tidak mempengaruhi ke kesehatannya gitu. Nah Mbak Nur sendiri nih, Mbak Nur boleh di-share nggak Mbak, pada saat itu Mbak Nur tuh juga sempat mengalami tidak nafsu makan atau gimana, itu kira-kira berapa lama tuh Mbak Nur? Kalau nggak nafsu makan mungkin saya malah kebalikannya ya. Kebalikannya. Saya makannya jadi banyak, jadi kayak nggak berhenti makan.
sampai berat badan pun sampai sekarang masih naik ya. Jadi mengganggu juga sih sebenarnya. Tapi kayak kalau udah makan tuh hatinya jadi kayak lebih tenang waktu itu ngerasanya. Jadi penyalurannya ke makan ya, tapi nggak apa-apa Mbak Nur, itu lebih menguntungkan ya bisa dibilang ya dok, dok dan Mbak Tasya. Iya. Jadi kalau makan lebih senang gitu. Benar-benar. Jadi Jadi sebenarnya kalau makan itu mau makannya banyak pun nggak apa-apa, asalkan setelah itu tidak dimuntahkan. Jadi jangan sampai merepet ke gangguan makan gitu ya. Karena kan ada yang binge eating gitu. Jadi dia makannya banyak gitu ya. Kemudian setelah itu dimuntahkan dengan sadar, ya memang sengaja jadi masuk makanan dikeluarin lagi, masuk makanan dikeluarin lagi. Nah, kalau selama tidak ke situ ya udah pakai resikonya berat badan aja yang makin gemoy gitu kan. Tapi sisanya. tapi itu bisa jadi juga kalau misalnya seperti itu bisa leading ke eating disorder juga ya, berarti. Ya, selama tidak ke situ, nggak apa-apa Mbak Nur, selama itu semua tidak dikeluarkan atau dikeluarkannya secara alamiah gitu ya. Benar-benar. Nah, Mbak Tasya, gimana sih cara mendukung pasangan kita yang juga sama-sama merasa sedih gitu ya? Kalau misalnya tadi Mbak Nur kan ini tinggal berdua gitu ya sama suami. Nah, kira-kira untuk suaminya nih pasti juga merasa sedih gitu ya kan? Hal apa sih yang bisa kita lakuin gitu ya untuk agar kita tuh juga secara nggak langsung mendukung pasangan kita gitu? Ya, untuk hal ini pentingnya ketika kita akan menikah atau kita sudah menikah sekalipun, kita mesti kenalin nih suami kita tuh punya love language-nya apa. Jadi bahasa kita apa. Karena kan beda-beda. Karena kalau kayak misalkan kitanya si istrinya ini love language-nya itu word of affirmation. Jadi misalkan kita tuh mesti diucapin gitu ya, mesti diberikan dukungan secara lisan gitu, baru kita merasa terdukung. Nah, itu berarti suami mesti begitu sama kita. Tapi kita pun juga sama mesti kenal. Apakah dia harus kita ajakin ngomong supaya dia merasa nyaman? Atau apakah dia hanya cukup kita duduk di sebelahnya dia saja, dia sudah merasa nyaman? Ada juga yang begitu, nggak perlu banyak omong, nggak perlu banyak apapun itu, duduk aja di sebelah gue sudah merasa lebih baik gitu. Ada juga. Atau ada juga orang yang mesti dikasih sesuatu, misalnya gitu ya, kita saling memberikan sesuatu gitu ya, misalkan kayak bertukar kado gitu, misalkan sama suami, dikasih untuk saling support misalkan gitu. Nah ini makanya tergantung bahasa cintanya tuh apa gitu ya, si suami kita kita mesti kenal dulu tuh kan, kita bisa cari kalau ini mah gampang deh, nanti tinggal pilih aja, ada tuh kuisnya tersendiri deh, nanti bisa diisi. Mbak Nur udah senyum-senyum nih Mbak Tasya. Ada sang suami sepertinya di hadapannya. Apa coba nih love language-nya nih Mbak Nur nih? Aduh, apakah disayang-sayang gitu ya? Jadi beda-beda soalnya. Apakah quality time gitu ya? Hadiah? Aduh, apa nih Mbak Nur kira-kira love language-nya? Kita lebih ke quality time sih, terus liburan aja kayak gitu biar lupa semuanya. Entah dengan di luar kota atau di dalam kota, yang penting pergi aja. Jalan ya. Iya. Benar-benar. Nah, love language ini nih menarik nih dok. Kalau saya dok deh. Aduh, saya keceplosan dok mulu nih Mbak Tasya. Maaf. Bisa ngomong soalnya. Iya. Kalau saya nih semuanya saya suka dikasih perhatian apa aja, saya suka dikasih kado, saya suka jalan-jalan, saya suka quality time. Semuanya saya suka. Ya itu suaminya berarti mesti semua yang mesti dibom gitu kan. Jadi semuanya, kalau ada satu yang nggak terpenuhi udah langsung kayak kenapa nih gitu ya kan. Betul, itu makanya mesti kenal, jadinya tahu gitu saya harus apa supaya dia seneng, saya harus apa supaya dia ngerasa happy, supaya dia ngerasa lebih disayang, supaya dia merasa lebih diperhatikan. Itu nggak cuma kita perempuan, laki-laki pun sebenarnya punya, cuma mereka kan jarang ya. Kalau wanita kan lebih mudah kita untuk mengekspresikan kita punya kepengenan apa tuh, kita bisa lebih gampang ngomong gitu. Tapi kalau suami itu enggak gitu, mereka memang bukan hal yang begitu. Ada sih yang bisa
ya. Tapi mereka biasanya nggak sih, diem gitu. Jadi kita mesti cari tahu. Coba yuk isi kuis yuk mas gitu kan. Nanti kita biar saling kenal gitu. Jadi kita bisa saling enak gitu kan, bisa saling nggak salah arah melulu gitu. Nah, Mbak Nur mungkin boleh dicoba tuh kuis-kuisnya. Siapa tahu ada love language lain yang ternyata Boleh. Kak nih dikasih manis-manisan lip service gitu ya. Boleh dicoba. Boleh dicoba nih Mbak Nur nanti. Nah, Mbak Tasya, gimana sih kalau misalnya udah lama nih ya berdukanya, terus ternyata nih kita nggak bisa bangkit lagi gitu ya, malah kecenderungan tuh ingin melukai diri sendiri gitu. Kira-kira ada kiat-kiat yang perlu dilakukan kah, Mbak? Misalkan sudah sampai dia ini susah untuk bangkit sendiri, karena rata-rata kan orang biasanya ketika dia sudah merasakan kok saya nggak nyamannya begini nih, kok rasanya kok saya nih, kok saya adanya di bawah, di dalam jurang terus, susah banget saya naik sendiri gitu kan. Kadang tuh orang udah secara otomatis googling misalkan cara mengatasi ini, cara mengatasi itu, udah dicoba sendiri secara otodidak gitu ya, dicoba-coba sendiri, disuruh ini disuruh itu sama Google, udah iya aja udah dilakuin, tapi kok nggak berubah gitu ya. Nah, artinya ketika kita sudah melakukan cara-cara itu sendiri dan tidak ada perubahan, artinya memang ini sudah tidak bisa lagi diselesaikan sendiri. Artinya sudah benar-benar butuh bantuan yang lebih dari sekedar kita membantu diri sendiri gitu. Kita harus ya tanya konselor, tanya psikolog untuk minta bantuan gitu. Terutama kalau sudah masuk ke tadi yang dibilang melukai diri sendiri ya, nah itu lebih bahaya lagi gitu kan. Pokoknya ketika sudah mulai ada perilaku yang melukai diri sendiri, melukai orang lain gitu ya, misalkan ada juga orang yang melukai diri sendiri ya, tangannya diapain lah gitu kan, kemudian ada percobaan amit-amit bunuh diri gitu kan. Atau ada juga kadang-kadang yang nggak melukai diri sendiri tapi melukai orang lain dengan cara verbal, dengan cara fisik juga. Jadi mendadak emosinya jadi cepat naik. Ada masalah dikit misalkan cuma jalan di mall, misalkan senggolan itu sama orang udah ngajak berantem, misalkan langsung ngomongnya kasar seperti itu, atau sama suami nggak bales WA dikit kita marahnya udah sangat besar, kemudian mukul suami misalkan gitu. Jadi udah mulai melukai orang lain baik secara fisik, secara psikologis, itu sudah melukai. Nah, ini berarti ada tanda-tanda, wah ini berarti saya sudah mulai tidak bisa menghandle diri saya sendiri. Oh, saya perlu untuk ngomong sama orang lain, kita butuh penanganan secara profesional. Betul. Jadi memang harus segera dikenali juga tanda-tandanya gitu ya Mbak ya, dan bisa mencari segera pertolongan gitu. Mungkin orang-orang sekitar yang harus lebih aware ya akan kondisinya, karena kan biasanya kalau misalnya udah melukai diri sendiri gitu ya, mereka cenderung tidak berpikir gitu ya untuk melakukan konsultasi either ke psikolog atau ke psikiatris gitu ya. Mungkin butuh perhatian lebih dari orang-orang sekitar gitu. Nah, Mbak Nur nih, aku mau tanya ke Mbak Nur, gimana sih perasaannya saat ini setelah berjuang sekian lama gitu ya Mbak Nur, pasca keguguran ini? Kalau untuk saat ini sih udah lebih ikhlas ya, lebih sabar, karena kita juga udah, maksudnya aku sama suami juga udah mulai mau program ke dokter lagi, udah mulai melakukan pemeriksaan lagi, yang akhirnya sampai akhirnya kita udah tahu nih kurangnya kita nih di apa, masalah yang kemarin nih karena apa, kayak gitu. Jadi lebih tenang sih, kalau ditanya orang juga udah mau jawab dengan hati yang lapang, yang legowo gitu ya. Iya. Kalau Mbak Nur sendiri gimana sih perjalanannya gitu ya, saat perjuangan mengatasi kesedihan pada saat itu gitu loh. Kan itu setahun lalu gitu ya, momen-momen itu tuh perjuangannya tuh udah apa aja yang udah Mbak Nur laluin gitu Mbak Nur. Boleh di-share buat teman-teman semua. Perjuangannya sih mungkin lebih kayak ke itu ya, mau lebih terbuka sama orang rumah. Maksudnya dulu kan saya nih kayak kebiasaan apa-apa diselesain sendiri. Jadi kayak masalah kayak gitu saya lebih suka diem aja gitu, nanti selesai sendiri. Tapi
untuk kali ini mungkin nggak bisa ya, jadi saya mulai cerita entah itu ke kakak saya, ke suami, atau ke teman-teman, sahabat saya, kayak gitu. Jadi lebih mau cerita aja dari yang sebelumnya benar-benar apa-apa nggak mau cerita, sekarang jadi lebih mau cerita. Lebih terbuka gitu ya Mbak Nur ya. Karena Iya. mungkin awalnya berpikiran saya bisa nanganin ini sendiri gitu ya. Biarkan saya menyelesaikan ini sendiri gitu kan. Tapi berarti Mbak Nur tipikalnya yang mengeluarkan ke ke lingkungan sekitar gitu ya. Kalau tadi kan Mbak Tasya bilang bisa melalui buku, recording gitu ya. Beruntungnya Mbak Nur punya lingkungan support system yang benar-benar mendukung Mbak Nur gitu ya, bisa menjadi wadah untuk Mbak Nur bercerita gitu dan mendapatkan dukungan dari semuanya gitu. Nah Mbak Nur, tapi pernah nggak sih sampai saat ini gitu ya, momen itu kayak kesedihan itu masih ada gitu loh Mbak Nur? Pasti ada sih, apalagi karena sekarang juga lagi promil ya, jadi kalau kayak ya haid lagi, tapi ya sih kayak gak apa-apa, besok coba lagi, kayak gitu-gitu aja sekarang. Iya, sudah ke tahap acceptance ya ini Mbak Tasya, Mbak Nur nih hebat banget nih. Betul. Pasti berat banget karena memang juga ada teman saya tuh baru ada 2 atau 3 minggu gitu ya usia kandungannya, tapi bahkan wujudnya aja tuh belum kelihatan gitu ya. Tapi ternyata itu hit dia so hard gitu loh. Dia pikir karena itu belum kelihatan, baru ketahuan garis 2-nya doang, terus ternyata harus kehilangan, itu ternyata berat juga buat dia gitu loh, walaupun belum benar-benar belum kelihatan gitu ya kan, sudah terasa gitu kehilangannya. Nah karena kan karena kan memang sebenarnya kita kehilangan handphone aja sakit gitu kan, apalagi ini dari bagian diri yang berat, bagian hidup kita, bagian diri gitu ya. Nah Mbak Nur, ada kata-kata motivasi nggak sih dan sharing yang bisa dibagiin untuk para sahabat OTH? Untuk sahabat OTH, apalagi yang masih pada berjuang ya untuk mendapatkan Rainbow Baby, kita boleh aja sih sedih atau ingat yang dulu-dulu, tapi juga hidup kan terus berjalan. Kita nggak mungkin terus berlarut di kesedihan ya, jadi kita harus tetap semangat, terus berdoa dan berusaha, itu aja sih. Iya, thank you so much. Nah kita hari ini masuk ke Q&A nih, kita ada sedikit beberapa Q&A gitu ya, bagaimana mengatasi bagaimana mengatasi kesedihan ini. Tadi tuh ada pertanyaan, aku lupa namanya, dia nanya, dia tuh udah 10 tahun mengalami kehilangan nih Mbak Tasya, tapi dia tuh masih suka sedih gitu loh sampai sekarang untuk kalau misalnya ingat-ingat gitu ya momen-momennya, dia masih ada di kandungan dan segala macam. Itu sudah 10 tahun berlalu tapi kesedihannya masih ada gitu sampai sekarang. Nah itu kira-kira bagaimana, adakah saran untuk beliau untuk melalui itu semua gitu, untuk sampai ke tahap acceptance gitu? 10 tahun itu sudah waktu yang sebenarnya lama ya, tetapi ya itu sebenarnya kalau misalkan kesedihannya itu sampai sebatasnya apa gitu. Kalau misalkan pas lagi teringat gitu ya, atau mungkin kadang terbawa dalam mimpi gitu ya, pas lagi mimpi flashback lagi ke kejadian pada saat itu masih wajar karena sebenarnya namanya memori itu pasti ada gitu ya. Tapi semakin kadang memori itu semakin kita hajar, kita turunin banget ya, kita pendam, sekali kita tutup dengan rapat, biasanya dia akan semakin gila-gilaan gitu untuk keluarnya gitu kan, bisa di mimpi, bisa tiba-tiba teringat gitu ya. Nah itu semakin parah, semakin banyak kita push, kita pengen untuk kita nggak ingat, biasanya akan semakin ingat gitu.
Tapi untuk rasa sedihnya sendiri sebenarnya sebatasnya adanya di mana. Kalau misalkan begitu keingat nangis ya wajar gitu ya. Sebetulnya mau sampai kapanpun itu, sampai kita sudah punya berapa rainbow baby sekalipun gitu ya, ketika teringat lagi momen-momen ketika saat itu terjadi, itu pasti akan tetap sedih gitu. Kadang kan orang pikir makanya udah cepetan punya anak lagi supaya kamu nggak sedih lagi. Padahal itu berbeda cerita, beda anak itu sudah beda cerita dan sudah berbeda rasa gitu ya. Meskipun sudah punya rainbow baby pun gitu ya, tapi ketika nanti misalkan momen hamil yang kedua atau nanti momen ketika melahirkan, pasti akan teringat lagi si kakaknya gitu kan. Andaikan si kakak andaikan si kakak ada umurnya segini, andaikan si kakak ada begini begitu gitu, pasti akan tetap teringat. Tapi ketika memang kesedihannya itu sebatas itu ya, istilahnya kalau teringat sedih itu masih bisa saya bilang wajar. Tetapi kalau 10 tahun ini menurut kesedihannya ini membuat kualitas hidupnya dan kualitas pribadinya menjadi turun, nah itu berarti sudah red flag, artinya sudah mesti dikonsultasikan, karena ini mesti banyak sekali yang mesti saya gali gitu ya, mesti digali oleh para psikolog, itu mesti banyak sekali apa-apa saja. Biasanya kalau misalkan sampai berlama-lama seperti ini sudah bukan lagi soal kehilangan babynya, tapi biasanya sudah menyangkut hal-hal lain. Contoh, dia kehilangan babynya, ia sedih, tetapi kehilangan harga dirinya mungkin yang membuat dia rasa dukanya lebih dalam. Misalnya gara-gara dia kehilangan babynya, kemudian dia jadi dimusuhin mertua, misalnya begitu. Atau setelah kehilangan babynya, dia ternyata dikuret, kemudian atau misalkan diambil rahimnya, jadinya dia nggak bisa punya anak lagi. Itu kan dukanya beda lagi tuh. Ini udah bukan sekedar duka karena kehilangan janin ya, tapi sudah lanjut ini kan. Atau misalkan sudah berbagai faktor ya. Betul, hanya itu jadi menjadi salah satu faktor, tetapi kemudian melukai diri dia tuh menjadi lebih dalam lagi gitu. Ada juga yang karena dia keguguran, kemudian suaminya selingkuh misalkan gitu. Meskipun masih stay sama dia sampai sekarang, tetapi gara-gara itu dia jadi kehilangan kepercayaan sama suaminya, kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Nah ini biasanya kenapa sampai 10 tahun? Ini biasanya faktornya sudah banyak banget penyertanya. Jadi udah bukan kegugurannya udah bukan jadi faktor utama lagi, tapi biasanya faktor penyertanya ini yang sudah banyak sekali. Setelah kejadian itu apa saja yang terjadi, nah ini yang mesti kita tangani itu satu persatu ini faktor-faktor penyerta ini gitu. Oke. Kalau misalnya mungkin nggak sampai 10 tahun gitu ya Mbak, tapi dia tuh teringat terus, itu mungkin wajar gitu ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia masuk ke fase depresi lagi, itu apakah wajar juga Mbak? Balik lagi gitu ya, belum sampai aktivitas tapi balik lagi. Nah itu biasanya itu tadi ketika masuk fase testing, jadi yang tadi yang masih up and down, iya enggak itu kadang orang berpikir saya sudah tidak apa-apa karena kadang-kadang dia fine gitu ya, tapi kemudian kadang balik lagi ke fase yang sebelumnya, dia balik lagi ke fase depresinya, jam lagi ke belakang gitu. Mungkin aja bisa saja terjadi masalahnya, dia bisa bangkit dari fase depresi ini. Kalau dia tetap stay di situ, tidak bisa berjalan lanjut, nah ini berarti sudah ada masalah yang lebih serius dari ini udah bukan lagi penanganan kedukaan lagi, tapi kedukaan ini salah satu faktor tadi itu. Tapi kenapa dia bisa jam lagi ke belakang? Nah ini biasanya faktornya lain-lain lagi nih. Itu yang butuh perhatian dia. Nah, bagaimana sih Mbak untuk mengatasi rasa bersalah pada diri sendiri, dan juga untuk pasti kita juga ada rasa bersalah gitu ya terhadap pasangan. Kadang kan tadi gitu ya. Nah, gimana sih caranya mengatasi rasa itu gitu ya? Kalau misalnya tiba-tiba muncul, aduh harusnya aku begini gitu ya, kalau aku nggak gini kan mestinya ini masih bisa bertahan, terus suami aku jadi masih punya baby yang dia nantikan juga gitu ya. Jadi rasa bersalah itu tuh muncul terus gitu ya, baik kepada diri sendiri dan juga kepada pasangan. Bagaimana sih mengatasinya itu? Oke, jadi kalau rasa bersalah itu biasanya adalah penghakiman, salah satu bentuk penghakiman kita sama diri kita sendiri. Jadi sebenarnya ini bisa jadi sebetulnya orang lain tidak menganggap kita seperti itu gitu ya, tapi kadang ini jadi penghakiman kita buat diri kita sendiri. Perempuan itu kan
perasa, empatinya tinggi. Jadi kadang-kadang kalau terjadi hal-hal negatif kayak begini, dia blame-nya istilahnya kalau pisaunya panjang itu nusuknya lebih panjang ke dalam, baru sisanya baru keluar gitu. Tapi menusuk diri sendiri itu lebih dalam gitu. Jadi biasanya kalau misalkan ada yang kayak begini tuh biasanya dianya sendiri yang menilai bahwa saya yang bersalah, saya yang ini, saya yang itu. Oleh sebab itu kita butuh apa? Semua tadi rasa bersalah tadi, judge yang tadi itu biasanya subjektif. Jadi kita membutuhkan pandangan yang objektif. Dengan cara apa? Tanya sama orang. Ada klien saya yang dia akhirnya saya kasih tugas. Coba kamu tanya deh, kamu bikin survei gitu ya, kecil-kecilan aja pakai Google Form gitu atau mungkin by WA gitu, tanya ke orang lain gitu kan. Sebenarnya menurut lu gue salah nggak sih pada saat itu karena gue begini-begini, dan menurut lu gue tuh setelah kehilangan kemarin itu gue masih punya sisi positif nggak ya gitu. Nah, kita tolong orang lain untuk validasi gitu, supaya ada pandangan objektifnya, karena kadang pandangan subjektif kita ini membunuh kita sendiri sih sebenarnya gitu ya. Kita akan semakin deep lagi rasa berdukanya itu karena penilaian kita sendiri sebenarnya. Nah, kita butuh orang lain untuk ini, kita butuh validasi dari orang sekitar kita. Tanya sama teman-teman, tanya sama keluarga, tanya sama suami, tanya sama orang tua, mertua gitu ya. Sebenarnya itu gimana sih gitu. Nah, yang bagus-bagus yang bisa sifatnya membangun itu nanti boleh dicatat di kertas atau dicatat di handphone gitu ya. Nanti kalau dicatatnya di kertas bolehlah ditempel di tempat-tempat yang kita sering lihat sebagai kalimat motivasi gitu. Oh, ini dari si A tuh bilang saya begini-begini. Si B bilang ini, si C bilang ini. Jadi semua ditempel, dicatat. Jadi every time kita bisa lihat. Ini untuk membantu kita untuk bangkit juga sih, untuk membantu harga diri dan konsep diri kita tuh ada lagi gitu. Jadi dengan cara biasanya Oke, baik. Kalau misalnya untuk efek jangka panjangnya gitu ya Mbak Tasya, kedudukannya ini nggak kedukaan ini tidak ditangani secara optimal gitu Mbak. Apa bisa menimbulkan depresi serta gangguan kecemasan berkepanjangan walaupun sudah ada Rainbow Baby? Iya, betul. Kadangkala kedukaan yang berkepanjangan dan tidak ditangani dengan baik, meskipun sudah punya Rainbow Baby, kadang-kadang juga mempengaruhi pola asuhnya. Jadi pola asuh si ini terhadap Rainbow Baby ini gitu. Misalkan setelah itu punya 3 anak lagi sekalipun gitu ya. Tapi ketika kedukaannya si mama terhadap anaknya yang pertama ini belum selesai gitu ya, ini bisa jadi nanti ketika mengasuh adik-adiknya ini si Rainbow Baby-nya ini jadinya dia beda. Ada orang yang jadi sangat cemas, jadinya anaknya diprotek sekali, jadi sangat protektif gitu ya, anaknya nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ngapa-ngapain karena takut anaknya kenapa-napa. Ini kan tentunya mempengaruhi dia juga kan, si anak-anak ini nanti dia juga terpengaruh dengan pola asuh yang terlalu dijagain, terlalu otoriter gitu kan. Ini pastinya juga bikin anak-anak jadi nggak bebas. Nanti hubungan anaknya sama orang tua juga jadinya renggang, nggak terlalu bagus. Kedekatan emosional juga jadinya hilang gitu. Nah, kedukaan tidak selesai selain mempengaruhi kualitas diri si ibu, tapi juga mempengaruhi kualitas hubungannya dia sama suami, kualitas hubungannya sama anak-anaknya nanti. Karena biasanya karena kepercayaan dirinya jadi turun setelah keguguran, biasanya kan nanti kepercayaan itu pasti ada gitu, turun. Ketika ini tidak diperbaiki, biasanya akan mempengaruhi kepercayaannya dia terhadap pasangan, kepercayaannya dia terhadap anaknya gitu ya. Kalau dia nggak percaya sama diri sendiri, gimana cara dia bisa percaya sama orang lain gitu. Nah, ini makanya kenapa perlu jadi merembet ya. Merembetnya kemana-mana sebenarnya. Jadi tidak bisa mengasuh anaknya dengan benar-benar baik gitu ya, karena tidak selesai tadi masa berdukanya dia. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk Mbak Tasya, tanda-tanda alarm apa aja sih yang menandakan kita harus mendapatkan pertolongan profesional gitu ya, atau terapi konseling buat teman-teman semua nih? Ya, yang pertama ketika kita sudah susah untuk kembali beraktivitas secara normal, meskipun kita sudah mencoba berbagai macam cara gitu ya, yang disarankan secara umum ya, maksudnya kita googling gitu kan, kita dapat berbagai macam cara, kita sudah coba secara otodidak tetapi tidak berhasil juga. Ada orang ngomong ini dan itu, kita udah ikutin sarannya tapi tetap tidak berhasil juga misalnya.
Nah, itu berarti sudah satu sign. Kita sudah kesulitan untuk bangkit sendiri. Jadi artinya kita sudah butuh orang lain untuk membantu. Kedua, ketika kita mulai kesulitan untuk menghentikan pikiran kita untuk melukai diri sendiri dan juga melukai orang lain. Jadi kadang tuh kita belum melakukan, tetapi di pikirannya sudah ada Udah gitu. pengen gitu ya, udah aduh pengen. Kayaknya Coba gue begini deh, coba gue begitu deh. Kok si ini begini, pengen gue iniin deh gitu misalnya. Ya, tapi kemudian kita sadar emosi saya kok jadi begini ya gitu, kok sih jadi punya kepikiran seperti ini ya gitu. Nah, ini adalah tanda yang kedua gitu, ini sudah tanda bahaya, artinya wah ini ada kemungkinan saya butuh bantuan profesional. Kemudian yang ketiga adalah mulai ada penurunan kualitas hidup kita secara signifikan. Jadi misalnya ya pasti yang paling gampang dilihat itu produktivitasnya kita ya. Misalkan biasanya kalau di kantor saya tuh kerjaan bisa cepat selesai. Oh ini saya diomelin mulu jadi sama atasan saya gitu karena nggak kelar-kelar gitu tugas saya gitu. Atau misalkan di rumah yang biasanya rumah itu rapi, saya bisa bikin rapi sekali. Kok ini jadinya enggak ya gitu. Kok saya jadi berubah ya, kualitas diri saya kok jadinya menurun sekali ya. Dan saya mulai kesulitan untuk mengembalikan diri saya seperti dulu lagi. Nah, ini 3 sign ini sudah cukup sebenarnya untuk bikin kita untuk oke, ini kayak saya butuh terapi yang profesional. Iya, mungkin self diagnose itu juga nggak baik. Jadi makanya teman-teman harus menemui profesional gitu ya, dengan tadi tanda-tandanya yang sudah disampaikan oleh Mbak Tasya itu sendiri. Nah, untuk Mbak Nur nih, Mbak Nur untuk membungkus ini semua gitu ya, boleh diceritain nggak nih Mbak Nur peran komunitas dari Our Tiny Hope sendiri untuk membantu meringankan beban trauma dan kedukaan yang dialami oleh Mbak Nur. Silakan Mbak Nur. Oke. Menurut saya ya komunitas Our Tiny Hope ini saya juga baru pertama kali tahu ada komunitas yang mewadahi untuk kita yang pernah mengalami keguguran untuk lebih bisa sharing, menekan kedukaan kita ya, dari misal yang Mbak Tasya tadi bilang kalau kita takut atau malu untuk cerita ke orang, kita bisa salurkan ke tulisan. Di komunitas itu kita benar-benar bisa menyalurkannya dengan tulisan dari grup WA-nya ya, lebih ke cerita, saling sharing, dan member-member atau sahabat OTH ini sendiri tuh juga saling support walaupun mereka juga memiliki kedukaannya masing-masing dan kita nggak tahu mereka udah bisa lulus dari 7 tahap kedukaan itu tadi atau belum. Jadi saya rasa sih, saya pribadi senang juga bisa join jadi sahabat Our Tiny Hope ini karena saya sendiri ngerasain bisa saling sharing tentang kedukaan, cerita tentang kehilangan kita, dan nanti juga bisa cerita tentang program kehamilan yang sedang kita jalani kayak gitu. Jadi sangat membantu, saling menguatkan ya Mbak Nur ya. Dan juga ada berita-berita terupdate gitu ya mengenai bagaimana mendapatkan Rainbow Baby. Kalau buat teman-teman yang sudah siap untuk memperjuangkan Rainbow Baby kembali, terus kita juga ada sesi dengan psikolog seperti Mbak Tasya gitu ya, yang membantu teman-teman semua melalui rasa kedukaan ini gitu ya, bagaimana melewatinya. Semua tipsnya itu akan ada di grup Our Tiny Hope. Jadi buat teman-teman juga yang saat ini masih struggle gitu ya, karena pasca keguguran ini bisa join di grup Our Tiny Hope. Di sana tempatnya semua teman-teman berbagi gitu ya, saling menguatkan, saling memberikan insya Allah solusi gitu ya. Tapi juga bukan yang memaksakan gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar dimana teman-teman akan berusaha menerima gitu ya kondisi teman-teman saat ini gitu. Nah, seru banget topik hari ini dari pengalamannya Mbak Nur juga. Mbak Nur semoga segera mendapatkan Rainbow Baby yang diinginkan ya Mbak Nur ya. Perjuangannya memang bukan perjuangan yang mudah, tapi insya Allah semuanya dimudahkan untuk kedepannya ya Mbak Nur.
Dan terima kasih juga buat Mbak Tasya hari ini untuk waktunya. Kita udah sejam nih, dan mohon maaf untuk Mbak Nur dan Mbak Tasya tadi sempat terputus, dan buat teman-teman semua mohon maaf ya, karena tadi entah kenapa nih Instagramnya tiba-tiba dia crash keluar. Semoga sesi hari ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengenali lebih jauh bagaimana mengatasi kedukaan ini dari 7 tahapan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tasya. Dan kira-kira teman-teman sudah ada di tahapan mana? Jangan lupa kenali gitu ya tadi 3 tanda-tandanya jika memang teman-teman sudah membutuhkan konseling gitu ya. Jangan self-diagnose karena itu juga bisa bahaya gitu teman-teman gitu. Oke, terima kasih semuanya untuk hari ini. Semoga hari ini dilancarkan rencananya, semuanya sehat selalu dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih Mbak Tasya, Mbak Nur. Sama-sama, terima kasih. Bye, sampai jumpa kembali. Bye. Ketika